Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 5 April 2023 kita sudah bersama narasumber kita dengan Bapak Ali Mahfud Siddiq selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar. Nah, dalam kesempatan podcast kali ini kita bakal membahas mengenai rahasia puasa dan syarat-syarat batiniah puasa. Mungkin kan dari kita masih banyak banget yang belum tahu yang bagaimana sih, makanya langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang syarat-syarat batiniah puasa. Karena begini, puasa itu ada dua tinjauan. Yang pertama dari tinjauan ilmu fikih, kemudian ada tinjauan secara batiniah. Kalau tinjauan dari ilmu fikih itu membahas sah atau tidaknya puasa. Tapi kalau dari tinjauan batiniah, ini adalah sebuah ikhtiar bagaimana puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak tahu puasa kita itu diterima atau tidaknya, kita nggak tahu. Tapi kita berikhtiar, kita berusaha mengikuti dawuh-dawuhnya ulama agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Asyam ini dijelaskan asrarus shaumi wa syurutuhu al-batinah. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat puasa yang berhubungan dengan batin. Agar puasa kita diterima, kita harus godul basar anil ittisa'i fin nadhari ila ma yudammu wa ma yulhil qalba an dzikrillah. Yang pertama, kita harus menjaga mata kita, pandangan kita dari memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang tidak diharamkan tapi bisa menyebabkan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau itu kita bisa melaksanakan, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hifdzul lisani anil kidbi wal ghibati wan namimah, yaitu menjaga lisan kita dari perbuatan yang tercela, semisal berbohong, kemudian rasan-rasan atau menggunjing, ya, ghibah. Ini yang umum di masyarakat. Ghibah itu sesuatu yang dosa besar, tapi masyarakat menganggap itu hal yang biasa. Ini sangat berbahaya dan menghalangi puasa kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah sabda Rasul, man lam yada' qaulaz zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang ketika berpuasa tidak mau meninggalkan ucapan yang jelek, tidak mau meninggalkan perbuatan yang jelek, yang kotor, maka Allah tidak butuh atas lapar dan dahaganya orang tersebut. Maka syarat-syarat batinnya di antara yang sudah saya sampaikan tadi itu harus kita jauhi. Sebetulnya masih banyak. Telinga kita jangan mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Kaki kita jangan melangkah pada tempat-tempat yang diharamkan. Itu termasuk jenis-jenis perkara yang harus kita lakukan di saat kita berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua, ini perlu saya sampaikan bahwa puasa Ramadan ini adalah suatu kewajiban yang nasnya itu jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban berpuasa ini sudah jelas perintahnya di Al-Quran. Tapi sementara di masyarakat masih banyak orang yang belum mau berpuasa, belum sadar untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini perlu adanya pendekatan, perlu adanya dakwah agar bagaimana masyarakat kita itu kesadaran akan berpuasa itu semakin meningkat. Ya kalau nggak puasa ada udzur nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada udzur ini dosanya dosa besar, karena puasa itu termasuk rukun Islam. Sudah. Selanjutnya mungkin dari kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih kita itu belum mengerti lah. Nah, yang pertama yaitu, bolehkah tidak berpuasa bagi para pekerja berat seperti tukang batu, kuli bangunan, seperti itu? Kan mengingat pekerjaannya itu memang sangat berat, membutuhkan tenaga. Oh begitu ya. Ya, terima kasih. Memang di satu sisi kita hidup itu butuh ekonomi, ya, butuh maisha.
di satu sisi kita juga wajib melaksanakan puasa. Nah, nanti bagaimana kalau pekerjaan kita itu berat, kemudian nanti berefek kita tidak bisa meneruskan puasanya sampai maghrib. Itu begini, seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat, semisal kalau di desa itu keprok watu atau kuli bangunan atau pengetam padi derep, itu monggo untuk tidak berpuasa itu silahkan, tapi malamnya harus itu niat, harus niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada ifati syahri Ramadan ya sanati fadhilai ta'ala. Kemudian nanti paginya puasa. Kemudian silahkan nanti kerja. Kalau nanti di tengah-tengah dia melakukan pekerjaan, dia itu mengalami sebuah kondisi tubuh yang lemas, yang tidak mungkin untuk meneruskan puasanya, ya silahkan dia untuk mokel tidak puasa. Tapi malamnya harus niat, paginya harus terpuasa ya. Gak boleh mulai pagi gak puasa, gak boleh. Kemudian yang kedua, pekerjaannya itu memang tidak bisa ditunda besok di bulan Syawal. Kalau memang masih bisa ditunda, ya ditunda, jangan dikerjakan di bulan Ramadan. Yang mungkin pekerjaannya bisa ditunda, tapi uangnya nggak bisa ditunda. Keprok batu ya, atau kuli batu, mungkin itu pekerjaannya bisa ditunda, tapi kan uangnya nggak bisa ditunda untuk kebutuhan. Mengingat apa-apa butuh uang ya Pak? Ya, iya, itu pasti. Maka nggak apa-apa, silahkan bekerja. Nanti kalau sudah di tengah pekerjaannya lemas, yang bisa dikatakan mau berdiri saja sulit, maka silakan untuk mokel. Tapi harus seperti itu ya, jangan nanti dahaga sedikit wah tak mokel, nggak bisa. Namanya puasa itu juga pasti dahaga, tapi batasannya boleh mokel itu batasan ketika sudah parah, tidak memungkinkan untuk meneruskan puasa. Kemudian syarat kedua, dia bekerja itu memang tujuannya itu mencari ekonomi, bukan agar dia boleh mokel. Wah, aku pengen mokel, saya tak kerja lah, nanti biar lemas saya biar boleh makan. Itu nggak boleh, karena niatnya kerja bukan niat mencari ekonomi, tapi niatnya agar bisa untuk tidak puasa. Itu nggak boleh. Jadi di antara syaratnya seperti itu. Itu seperti itu ya. Cukup, saya kira cukup itu. Ini juga selain itu, kan sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh kita itu membatalkan ya Pak. Iya. Nah, mengingat kadang kan seorang itu mandi pada siang hari, telinganya kemasukan air. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya? Ya begini, memang kalau perkara yang membatalkan puasa, makan, minum itu saya kira semua orang sudah tahu ya, sudah maklum. Tapi ada hal-hal yang terkadang kita itu sembrono, dan kita tidak menyadari kalau itu bisa membatalkan puasa. Semisal siang-siang kita mandi. Kalau siang mandi itu berarti mandinya itu ada dua kemungkinan, mandi sunnah atau mandi tabarruk. Mandi sunnah itu semisal mau berangkat ke Jumatan, kita mandi gerujukan, itu kan mandi sunnah. Atau mandi tabarruk. Mandi tabarruk itu mandi karena tubuh kita itu lesu, capek, kemudian kita mandi biar segar. Itu namanya ghuslut tabarruk. Nah, dua mandi tersebut, mandi sunnah atau mandi tabarruk, itu jika kita gerujukan ya, kemudian tanpa disengaja ada air yang masuk ke telinga kita atau ke hidung kita, mungkin itu puasa kita batal. Itu. Tapi kalau mandinya itu mandi wajib, semisal kita malam-malam berhubungan, ada orang suami istri malam-malam berhubungan suami istri ya, kemudian tertidur, bangun jam 7, dia nggak subuhan berarti, bangun jam 7, waduh udah jam 7, kemudian dia mandi, karena junub kan dia mandi. Ketika mandi gerujukan ya, itu tanpa sengaja kemasukan air, telinganya kemasukan air, itu nggak batal, karena mandinya itu mandi wajib. Dan disyaratkan pula mandinya jangan sulup. Meskipun mandi wajib, kalau sulup di kolam, sulup di sungai, atau masuk ke kamar mandi di kolahnya itu kemudian kemasukan, itu tetap batal.
Karena kan mungkin disengaja juga nggih. Iya, disengaja. Karena kalau bisa gerujukan mengapa kok tidak Sulup. sulup? Ya. Maka dengan sulup dia kemasukan batal meskipun itu mandi wajib. Ya, dapat beberapa pesan yang mungkin bisa kita peroleh dari podcast kita kali ini, yaitu pesan bagi kita semua adalah orang-orang yang berpuasa mohon untuk menjaga agar puasanya itu tidak batal, karena aja mungkin puasa yang sudah kita anggap puasanya itu benar itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita dengan secerobohnya seperti itu nggih Pak. Iya. Nggih, terima kasih juga untuk Bapak atas uraiannya yang telah diberikan kepada kita semua. Sama-sama, Mbak. Ya. Oke, dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.